Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Jadi di sini pada kajian malam ini khusus kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan sandaran dari kemuliaan Ramadan ini berdasarkan beberapa hadis Rasul yang di dalam makalah saya berikan hanya terjemahnya saja di situ. Ya. Ramadan sayyidus syuhur fihi bada'an nuzulul Quran. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan. Jadi bulan yang paling mulia. Fihi, di dalam bulan Ramadan, bada'an nuzulul Quran, Al-Quran mulai diturunkan. Ya. Jadi dalam sejarah 17 Ramadan, ya, diabadikan sebagai malam turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya, yaitu surah Al-Alaq, ya, dalam ayat jumlah ayat 5, ya, memang tidak sempurna satu surah diturunkan pada malam itu. Wa huwa syahrul ta'ati wal qurbati wal birri wal ihsani. Ramadan merupakan bulan ketaatan, bulan pendekatan kepada Allah, dan bulan kebajikan serta kebaikan. Ya, jadi di bulan Ramadan biasanya kita ini tingkat ketaatan kita kepada Allah itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, itu kita harus akui. Di mana kalau kita menyaksikan sholat berjamaah itu jumlah pesertanya jauh lebih banyak. Subuh penuh, gitu ya. Isya penuh, gitu. Ini satu indikator saja bahwa memang pada bulan Ramadan ketaatan itu cenderung meningkat. Kemudian kurbahnya kepada Allah, dekat kepada Allah juga lebih meningkat. Begitupun dalam perbuatan kebajikan dan kebaikan itu juga jauh meningkat, ya. Jadi umpamanya kalau ada orang ingin merenovasi rumah ibadah ya masjid atau mushola di bulan Ramadan, itu akan lebih mudah untuk menarik dana. Karena biasanya orang lebih lebih bersemangat untuk memberikan donasi dalam bentuk amal jariah, begitu, ya. Wa syahrul maghfirati war rahmati waridwani, juga merupakan bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan seseorang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lengkapnya Pak, ini merupakan bulan yang memang sangat istimewa. Ditambah lagi keistimewaannya, fihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Di dalam Ramadan itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar, yang malam tersebut nilainya lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kita pahami sabda Rasul bahwa umur umat beliau itu, beliau katakan rata-rata 60 sampai 70. Ya, rata-rata gitu ya. Nah, ini kan dibanding dengan umat Nabi lain, umat Nabi Muhammad lebih pendek usianya. Namun karena ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, maka otomatis ya umat Nabi Muhammad usianya lebih panjang. Ya, asalkan dia di dalam Ramadan, setiap Ramadan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ketika di malam tersebut dia beribadah, berarti pahalanya yang lebih dari 1000 bulan. Nah ini kan luar biasa ya.
Umpamanya kita pada malam itu baca Al-Quran, ya, maka nilainya ya 83 tahun. Kita malam itu bersedekah, maka nilainya 83 tahun, ya. Sehingga kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang Allah berikan, ya, dengan hadiah malam Lailatul Qadar ini harus kita manfaatkan. Wa bihi aunul mu'mini ala amri dinihi wa talabi islahi dunyahu. Dan bulan Ramadan itu menjadi sarana yang menolong seorang mukmin untuk menata keagamaannya. Ya. Itu lihat kalau lagi Ramadan itu kita lebih awal masuk ke masjid, musola, sudah wudu, nunggu waktu sholat datang. Ya, ketika azan dikumandangkan kita qobliyah. Gitu kan ya. Kemudian sambil menunggu iqamah kita berzikir. Setelah sholat fardu kita sholat ba'diyah. Setelah itu tadarus Al-Quran. Nah, itu kan namanya apa? Ramadan ini betul-betul membantu seorang mukmin untuk menata keberagamaannya, sehingga kelihatan lebih apa ya? Lebih religius gitu ya. Orang-orang itu ketika Ramadan ya akan tampak lebih religius. Wa talabi islahi dunyahu, dan Ramadan juga membantu seorang mukmin untuk mencari upaya perbaikan keduniaannya. Artinya apa? Tingkat kejujurannya dalam urusan dunia itu akan lebih jauh meningkat. Ya, ketika umpamanya dia berdagang umpamanya, maka bisa jadi dia lebih hati-hati karena ini bulan Ramadan, ya. Maka ketika urusan-urusan dunia dia lakukan, ya, entah pekerjaan di kantor atau dia profesi sebagai pedagang, ya, atau apapun gitu ya, itu berusaha untuk ditata sebaik-baiknya. Jangan sampai perbuatannya selama di Ramadan itu justru menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini seperti itulah yang kita alami, ya, selama ini wajah Ramadan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan orang mukmin, ya, terkait dengan memenuhi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Wa huwa musimun taktsuru bihi munasabatul ijabati du'ai. Ramadan merupakan waktu di mana banyak kesempatan doa itu diijabah. Ya. Dibanding bulan-bulan lain, maka bulan Ramadan ini dia itu mempunyai banyak kesempatan, ya, di dalamnya untuk doa kita diijabah. Ya. Menjelang kita berbuka puasa, itu kalau kita doa termasuk tempat atau waktu yang ijabah, ya. Kita ketika apa nih? Ketika mau berbuka puasa, makanya jangan nonton TV yang tidak ada kaitan dengan apa namanya urusan-urusan keagamaan kita, ya. Lebih baik kita zikir, gitu ya. Menjelang kita berbuka puasa kita berzikir, memperbanyak doa. Karena di situ waktu di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita ini ngumpul tuh ramai sama anak gitu ya, nonton TV. Ya, nonton TV gitu, ada apa namanya? Ada sinetron, walaupun sinetron Ramadan, tapi yang lebih bagus zikirlah. Ajak anak kita zikir, kita tahlil, tasbih, ya, di situ. Lalu doa gitu kan ya, kita berdoa. Wa qad warada fi sunnatin nabawiyyati ma yadullu ala fadli Ramadan wa fadli shaumi fi. Dan di dalam hadis Nabi, ya, ada yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya. Jadi banyak hadis Nabi, ya, yang beliau sabdakan yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Berarti dengan apa, dengan demikian puasa di bulan lain lah beda dengan puasa di Ramadan. Itu.
Jadi ketika bapak ibu puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, ya, atau puasa sunnah yang lain, itu dibandingkan dengan puasa Ramadan, ya, tentunya nilainya, keistimewaannya, keutamaannya itu melebihi, ya, puasa di bulan lain. Baik, hadis yang pertama. Sayyidus syuhuri syahr Ramadan wa sayyidul ayami yaumul jumu'ah. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Penghulunya bulan, jadi penghulu semua bulan, jadi syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan, itu bulan Ramadan lah yang paling mulia. Wa sayyidul ayami yaumul jumu'ati, dan penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Berarti dari 7 hari yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah hari Jumat. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini riwayat oleh Imam At-Tabarani, ya, dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Mas'ud Al-Ghifari. Di sana katakan apa? Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri ramadhana latamanna al ibadu ayyakuna syahru ramadan sanatan. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka pasti manusia akan berharap bahwa sepanjang tahun adalah bulan Ramadan, ya. Cuma dirahasiakan, gitu ya. Artinya keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu belum terbuka semua, ya. Jadi kalau saja manusia tahu, ya, semua apa yang ada di bulan Ramadan, pasti manusia mengharapkan agar sepanjang tahun itu ya Ramadan, gitu, ya. Walaupun puasa selalu penuh, gitu ya. Tapi yang jelas apa? Begitu tingginya nilai kemuliaan Ramadan, ya, maka seandainya kita tahu kata Nabi, ya itu, ya, kalau bisa setahun penuh Ramadan. Kemudian yang berikutnya, warawat Tabarani an Ubadah bin Samit anna Rasulullah SAW qala yauman wa qad hadara Ramadan. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Ubadah bin Samit bahwa Rasul SAW pada suatu hari bersabda, dan saat itu Ramadan sudah masuk. Apa sabda beliau? Atakum Ramadanu syahrun barokah, ya, syahru barokah. Jadi atakum Ramadanu syahru barokah, bulan Ramadan yang penuh keberkahan telah tiba, ya. Ya gesakumullahu fi, Allah melimpahkan karunia-Nya di bulan Ramadan. Fayunzilur rahmata, maka Allah menurunkan rahmat. Wa yahutul khotoya, Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi dosa-dosa kita hapus semua. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah akan mengijabah doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan, ya. Jadi kan kalau kita bandingkan dengan ucapan Sayyidina Ali, beliau mengatakan satu rahmat saja dari Allah itu sudah lebih dari cukup, ya. Dan di sini berarti apa? Ketika bulan Ramadan Allah begitu banyak melimpahkan rahmatnya, ya. Makanya dalam satu hadis, awaluhu rahmah, awal Ramadan itu 10 hari pertama lah rahmat, penuh dengan rahmat, ya. Walaupun pada dasarnya di sepanjang Ramadan itu penuh dengan rahmat, ampunan Allah, ya. Kemudian dosa-dosa kecil kita dihapus. Nah, ini kan sayang kalau kita tidak manfaatkan, ya. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi, Allah memperhatikan perlombaanmu di bulan Ramadan. Sampai begitu Nabi kata, yanzuru ila tanafus, Allah perhatiin tuh perlombaan di antara kamu.
Kadang-kadang kita suka bertanya kepada teman, udah berapa juz baca Quran? Ya, saya baru 2 juz. Ya. Ada yang bilang saya udah 10 juz. Nah itu kan terdorong ya, gitu, terstimulasi untuk ikut dalam perlomba baca Al-Quran sebanyak mungkin, gitu. Ya, gitu. Lihat teman sholat duha, tertarik kita tuh untuk sholat duha. Ya, lihat teman, tahu teman qiyamul lail, kita berusaha untuk qiyamul lail. Nah, apa yang kita lakukan itu, ya, itu Allah memperhatikan. Ya, ada orang bersedekah di bulan Ramadan berapa? 1 juta. Wah, ini kan pahalanya berlipat ganda. Saya mau 2 juta. Gitu. Itu kan namanya tanafus, ya. Tanafus di situ. Wa yubahi bikum malaikatahu, kata Nabi, Allah akan membanggakan kepada malaikatnya bikum, keadaan dirimu. Ya, Allah tunjukkan, wahai para malaikat, itu lihat ya, hamba-hambaku yang sedang berpuasa. Ya, yang malam harinya ibadah. Begitu luar biasa. Itu Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Ya. Itu. Fa'arullaha min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari dirimu. Ya, kita boleh riya, tapi kepada Allah. Ya, kan kalau kita ibadah menunjukkan pada orang lain itu namanya riya, ya kan? Ini gimana? Kalau kepada Allah, arullaha, justru Nabi katakan apa? Perlihatkan kepada Allah khairan, ya, kebaikan min anfusikum, ya, dari apa yang kamu lakukan. Ya, makanya apa? Kita kalau selain tarawih itu kan ya, selain tarawih malam hari kita mungkin sambil menunggu sahur kita qiyamul lail, ya, tadarus, kemudian mutalaah kitab, membaca buku. Nah, ini kan semuanya merupakan khairan, ya. Nah, itu semua punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Maka sungguh orang yang celaka adalah orang yang tidak orang yang diharamkan, orang yang tidak mendapatkan fihi, di dalam Ramadan, rahmatullahi azza wa jalla, rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Nah, itu ada memang, kan pernah ketika Nabi akan naiki mimbar, itu malaikat kan mendoakan, ya, mendoakan kepada orang, celakalah kepada orang yang ketika Ramadan sudah selesai kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi jawab amin. Itu malaikat yang berdoa ketika Nabi menaiki mimbar, ya. Ada 3 doa kan, di antaranya adalah malaikat mengatakan, ya, raghiba an antur rajul. Jadi kalau dalam ungkapan bahasa Arab itu merugilah, ya, merugilah orang yang ketika Ramadan sudah selesai, sudah habis, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan penutup hadis ini, Nabi katakan asyaqiyyu, celaka orang yang ketika Ramadan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, ya, terkait dengan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, ya. Ini Nabi katakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka, wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ada yang bertanya, loh, kok Ramadan masih ada aja yang berbuat dosa, maksiat, gitu kan ya? Bagaimana ini? Gitu. Dalam penjelasan hadis ini, ya, oleh sebagian ulama dikatakan apa? Ini yang dibelenggu adalah setan-setan yang kekuatannya sangat besar, sehingga pada bulan Ramadan kekuatannya melemah.
untuk mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa dan beribadah ibadah yang terkait dengan di bulan Ramadan. Itu satu pendapat. Jadi bukannya tidak ada sama sekali kemaksiatan ya yang dilakukan manusia seperti itu ya. Atau ada yang menafsirkan begini, itu dibelenggu adalah bagi orang yang berpuasanya dengan puasa yang sempurna ya, dia puasanya betul-betul nilai-nilai puasa dijaga benar ya, seluruh anggota tubuhnya dia jaga, selain menahan dari masuknya makanan dan minuman dan hubungan seks gitu ya, semuanya dijaga. Maka orang yang seperti itulah yang setan gak berdaya, tertutup ya. Kan kata Nabi, setan itu masuk melalui aliran darah gitu ya. Maka bila mana kita ingin setan tidak masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu kita, maka tutuplah ya dengan cara berpuasa. Itu seperti itu sabda Rasul ya. Tuh. Jadi ada juga begini yang mengatakan setan-setan yang biasa mengganggu itu memang dibelenggu, tapi masih ada yang namanya setan dalam bentuk manusia, gitu ya, yang juga mengganggu orang-orang yang sedang ibadah di bulan Ramadan. Tuh. Jadi ini penjelasan dari beberapa ulama tentang subbidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ya, mungkin para bapak dan ibu sempat merasakan betapa ringannya beribadah di bulan Ramadan. Ya, kita mengerjakan duha biasanya mungkin 2 atau 4, kok kepengen 8, gitu ya. Terdorong ingin mengerjakan 8 rakaat sempurna, gitu kan ya, seperti itu. Yang di bulan lain mungkin ya tidak kita lakukan, gitu ya. Kemudian kok kita biasanya dalam bulan lain nggak pernah tadarus gitu sampai intensif. 1 hari bisa 2 juz gitu mamanya. Ternyata di Ramadan kita itu begitu ringan untuk melakukan tadarus ya. Ini kan satu indikasi bahwa memang kekuatan setan itu lemah di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan ya. Salisan yang ketiga, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah mukaffirat ya, menghilangkan, menghapus ma bainahunna, di sela-sela antaranya idza tunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dihindari. Nah, ini Pak dan Ibu, makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Ini kapan aja ya, pokoknya di setiap waktu. Ramadan kayak enggak kayak gitu. Itu antara zuhur dengan asar, di tengah-tengah itu adalah masa pengampunan dosa-dosa kecil kita. Antara asar dengan maghrib itu adalah saatnya dosa-dosa kecil kita diampuni Allah. Antara maghrib dengan isya itu pun begitu. Antara isya dengan subuh itu pun begitu. Antara subuh dengan zuhur juga begitu. Jadi kalau kita umpamanya tidak sholat zuhur gitu ya, berarti untuk nanti sampai ke asar nggak ada dosa yang dihapus oleh Allah, karena kita sudah tidak melaksanakan sholat zuhur ya. Nah, Nabi kata apa? As-shalawatul khamsah. Jadi sholawat 5 waktu itu interval antara sholat itu adalah waktu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Jumat ke Jumat kemarin kita sholat Jumat gitu ya, sholatnya kita benar gitu ya, artinya kita sholat benar dari awal, mengikuti dari mulai khutbah sampai kita sholat gitu ya. Itu besok Jumat kita sholat lagi. Nah, 1 minggu itu adalah masa pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ramadan kemarin ya, tahun 1444 Hijriah, kita puasa Ramadan dengan puasa yang baik ya, sesuai dengan aturan. Maka ketika kita berpuasa besok di Ramadan dengan kualitas yang bagus, itu 1 tahun itu dosa-dosa kita terhapus. Nah, ini kan luar biasa, rentangnya 1 tahun loh gitu.
Kalau antar sholat itu cuma sekedar berapa menit ya atau berapa jam gitu kan ya. Tapi kalau Ramadan rentangnya 1 tahun itu. Jadi jeda waktunya itu 1 tahun. Dan di masa jeda panjang itu dosa-dosa kita diampuni. Ya. Jadi sayang Pak kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan gitu ya. Gitu. Dan jangan cuma puasa aja kan itu. Perbuatan-perbuatan baik yang lainnya udah kita berusaha keras untuk dilaksanakan, dilakukan gitu. Ya. Sedekah walaupun sedikit, jangan putus gitu ya. Uang saya cuma sekian, jangan putus. Ya, seberapapun sedekah gitu. Ya, tiap hari sedekah gitu ya. Jadi nggak usah takut, apalagi di Ramadan itu nilainya luar biasa. Rabi'an, ini hadis yang ketiga ini hadis riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. Jadi ini hadis sahih ya. Yang keempat, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asri amsaliyah ila 700 dhi'fin. Ya. Satu kebaikan itu diberikan 10 pahala sampai 700 kali lipat. Itu kalau kita mengerjakan kebaikan, ya. 10 sampai 700. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguh puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala yang tidak terbatas. Ya. Jadi kalau kata Prof Wahbah, thawabun la hududa lahu. Pahala yang tidak ada batas berapa banyaknya. Ya. Itu penghargaan ya kepada orang yang berpuasa. Kalau di puasa Ramadan seperti itu, maka ketika puasa Ramadan kan akan lebih luar biasa. Akan lebih luar biasa. Kemarin kita atau sekarang nih di Ramadan kita puasa hari Senin, maka nilai pahalanya bukan 10 sampai 700, tapi terserah Allah mau kasih berapa. Itu, ya. Kenapa Allah begitu menghargai orang yang berpuasa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena demi aku dia meninggalkan syahwat dan makanannya. Ya, jadi ya karena Allah gitu ya. Kita tinggalkan syahwat perut dan syahwat kemaluan dan juga kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Maka Allah menghargai itu ya sebagai sesuatu ya perbuatan yang sangat mulia gitu ya. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, satu kegembiraan ketika dia berbuka. Kita berbuka setelah puasa seharian gitu ya, berbuka hanya dengan air jernih saja itu nikmatnya luar biasa. Ya. Kita rasakan betul tuh nikmatnya berbuka walaupun hanya dengan minum air jernih saja gitu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan satu kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ya nanti itu ya. Kenapa? Kan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa nanti bagi orang-orang yang berpuasa itu ke surganya melalui pintu yang khusus VIP, yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini hanya boleh dimasuki oleh mereka yang ketika hidup itu sering melakukan puasa. Ya. Yang lain enggak. Umpamanya orang yang ahli ibadah, sholat, tapi dia ini orang yang jarang puasa, maka enggak di situ tempatnya. Tapi orang yang rajin sekali puasa, selain Ramadan dia puasa sunnah, ya entah itu puasa Daud atau puasa Senin Kamis dan lainnya, ini Allah berikan dia surga dengan pintu masuk yang sangat khusus ya, yang Nabi sebut Ar-Rayyan. Walahulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi
ya bagi Allah daripada wewangiannya minyak misik. Kemudian yang kelima, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang qiyam melaksanakan ibadah, ya ibadah di sini mungkin bisa sholat, ya qiyamul lail, bisa zikir dan sebagainya, ya. Jadi contohnya malam hari kita sholat sunnah tarawih. Ini termasuk man qoma ramadhana, orang yang menegakkan ya ibadah di bulan Ramadan. Nah, di sini termasuk apa? Salat tarawih, kemudian zikir, istighfar, baca Quran, ya. Karena meyakini bahwa Allah menjanjikan pahala atas semua yang dia lakukan itu. Tapi dengan catatan imanan wahtisaban, itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Tapi ingat Bapak dan Ibu, dosa yang diampuni hanya dosa antar kita dengan Allah, ya, bukan dosa antar kita dengan sesama. Kalau yang berkaitan dengan hakul adami, Allah tidak ikut campur, ya. Seberapapun kita minta ampun atas kezoliman kita kepada orang, itu Allah tidak akan pernah mengampuni, ya. Kemana minta ampunnya? Minta dihalalkan kepada orang yang sudah dizolimi, ya. Jadi tergantung kepada orang yang kita zolimi, apakah dia memaafkan atau tidak, gitu, ya. Maka nanti seperti Nabi sabdakan, nanti di hari kiamat ada muflis, orang yang bangkrut, gitu kan ya. Ketika Nabi bertanya, apakah kamu tahu siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut ya yang kehabisan harta, itu bangkrut. Kata Nabi, bukan, ya. Yang bangkrut itu adalah al-muflis, yang orang yang bangkrut, orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa sejumlah pahala dari ibadah-ibadah yang dia lakukan dan punya harapan besar untuk masuk ke dalam surga. Tiba-tiba datanglah orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, dan dia belum minta dihalalkan, belum minta dimaafkan. Maka dosa-dosa kepada mereka itu dia tanggung. Bagaimana nanggungnya? Pahala yang dia punya itu diserahkan kepada orang-orang yang dizolimi, ya. Ketika pahalanya habis, dosanya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang dizolimi, kata Nabi, ditimpakan kepada dia. Itulah yang kata Nabi namanya al-muflis, orang yang bangkrut, gitu ya. Punya pahala sholat, puasa, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, akhirnya habis sama sekali. Ya, itu. Dan Nabi memang menyampaikan seperti itu, ya. Kata Nabi, itulah yang namanya muflis, orang yang bangkrut, ya, gitu. Kemudian yang terakhir, ya, tentang Ramadan, ya. Nabi sampaikan begini, saya tadi lupa turunkan di situ, ya. Nabi dalam saat sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban, di penghujung, Nabi bilang begini, ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, sungguh kalian akan dinaungi oleh bulan yang besar dan dipenuhi keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhah. Bulan di mana Allah menjadikan berpuasa di dalamnya ibadah fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwu'an, dan qiyam lailnya itu bangun malamnya, tarawih dan sebagainya, itu merupakan ibadah sunnah. Ini yang paling penting nih. Ini titik pentingnya. Man taqarraba bihi khoslatin minal khairi kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, ya, ibadah sunnah, maka sama juga
dia melakukan ibadah fardu di bulan lain. Jadi kalau Bapak umpamanya di Ramadan besok sholat sunnah 2 rakaat, itu nilainya sama dengan sholat fardu di luar Ramadan 2 rakaat. Itu, ya. Wa man adda fariidatan fi, dan barang siapa yang menunaikan atau melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina fariidatan fi ma siwa, maka dia itu sama seperti orang yang melaksanakan 70 fardu di bulan lain. Ya. Berarti kalau kita besok sholat namanya maghrib, ya, maghrib berjamaah gitu kan ya, maka nilainya itu 70 kali maghrib di bulan selain Ramadan. Ya, itu begitu hebatnya ya fadilah Ramadan, maka wajar kalau kita ya sebagai muslim senantiasa menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan janji Allah memberikan pahala yang melimpah.